Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Sirvius Jana dengan NPM 193300516045. Saya di sini untuk memenuhi tugas hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Ogi Henafis Juanda, SHLLM CLA. Saya di sini mengambil materi 2, yaitu tentang intervensi militer. Intervensi militer merupakan tindakan campur tangan suatu negara yang diwujudkan dengan mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan atau kelompok pemberontak, di mana hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional maupun di dalam prinsip. Ahli Dr. Wirjono Projodikoro SH memberi pengertian intervensi sebagai berikut. Dalam hukum internasional, intervensi tidak berarti luas, sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan atau dengan ancaman melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Jadi intervensi adalah salah satu tindakan mencampuri urusan internal suatu negara yang bermaksud untuk memelihara serta mengubah situasi politik yang sedang berlangsung. Menurut James Reznor, pengertian intervensi dapat dibedakan dari instrumen politik luar negeri lainnya melalui dua faktor. Yang pertama, bahwa intervensi membedakan diri dengan tajam dalam hal cara menyelenggarakan hubungan antar negara yang konvensional. Kedua, bahwa intervensi secara sadar dilakukan untuk mengakibatkan perubahan politik yang mendasar di negara yang dijadikan sasaran intervensi. Isu intervensi pada hakikatnya selalu berkaitan dengan perdebatan dalam konsep kedaulatan. Berbicara mengenai doktrin intervensi, indikasi terhadap tindakan intervensi sangatlah kontradiktif dalam makna hukum internasional. Hal ini karena doktrin mengenai intervensi ini tidak selaras dengan prinsip dasar hukum internasional mengenai prinsip non-intervensi. Dalam hal ini, prinsip non-intervensi digambarkan sebagai prinsip dasar hukum internasional yang berhubungan erat dengan hal tersebut adalah melalui prinsip kedaulatan negara. Dalam melakukan suatu tindakan intervensi, di mana dalam kajian ini mengenai intervensi militer, pada hakikatnya belum ada peraturan resmi mengenai tindakan ini. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB menyatakan bahwa seluruh negara anggota dalam hubungan internasional menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB juga menyatakan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Piagam PBB yang memberikan kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan yang ada pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara. Intervensi militer tidak boleh dianggap enteng, bahkan untuk tujuan kemanusiaan, karena kematian, kehancuran, dan kekacauan adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari sebagian besar perang. Dalam hukum internasional, setidaknya mengklarifikasikan 3 jenis intervensi berdasarkan jangkauannya, yaitu yang pertama, intervensi internal. Intervensi internal yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara dengan melibatkan negara luar sebagai pendukung dalam suatu pemberontak, peperangan, dan konflik politik di negara lain dengan cara diktator. Kedua, intervensi eksternal. Intervensi eksternal yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara yang terlibat dalam peperangan atau konflik antar negara. Yang ketiga, ada intervensi represial atau penghukuman. Intervensi penghukuman yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara di mana bermaksud untuk melakukan atas dasar pembalasan terhadap kerugian yang telah ditimbulkan oleh negara lain dengan melakukan perang kecil atau blokade damai. Intervensi diperbolehkan didasarkan suatu hal dan tindakan lain, walaupun tidak berdasarkan suatu hal, namun diizinkan oleh hukum internasional. Intervensi diperbolehkan harus mendapat izin dari PBB melalui Dewan Keamanan PBB. Izin berbentuk rekomendasi berisi pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi, dan apabila intervensi diberlakukan terhadap keadaan tersebut. Dasar hukum melakukan intervensi militer ada 2, yaitu yang pertama, tindakan intervensi militer merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Namun, jika dalam keadaan tersebut
mengancam perdamaian internasional, maka tindakan intervensi militer dapat dilakukan dalam batasan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan pasal 39 Piagam PBB. Yang kedua, dalam keadaan ancaman tindakan kudeta yang mempengaruhi kedaulatan negara, tindakan intervensi militer merupakan suatu pelanggaran. Pelaksanaan intervensi harus tidak menjadi ancaman, tidak menggunakan kekerasan terhadap wilayah, kedaulatan, dan kemerdekaan politik, serta juga harus mendapat izin dari PBB agar tidak melanggar ketentuan dalam Piagam PBB, karena terdapat batasan agar intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah, kebebasan politik, dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB. Contoh intervensi yang pernah dilakukan oleh negara, yaitu ketika Italia melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua dengan memihak Jerman dan melawan Inggris. Lalu ada lagi intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam upaya kudeta politik Venezuela. Sekian tugas video hukum internasional saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.